Sahabat Praja, gimana kabarnya? Hari ini, saya Dian CH sebagai Tentor Bahasa Indonesia akan menjelaskan materi tentang kata dan kalimat. Oke sahabat Praja, kata adalah gabungan dari beberapa huruf, sedangkan kalimat adalah gabungan dari beberapa kata. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalimat efektif, yang kedua kalimat aktif dan pasif, sedangkan kalimat yang ketiga adalah kalimat majemuk. Jenis kalimat yang pertama adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Syarat dari kalimat efektif ada 5. Syarat yang harus dipenuhi yaitu pertama, kesatuan. Kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran dan struktur bahasa yang digunakan. Kesatuan gagasan kalimat ini diperhatikan oleh kesepadanan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Contoh kalimatnya, di rumah adat para petua mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi. Contoh kalimat ini salah. Yang benar, para petua adat mendiskusikan masalah kejahatan yang terjadi di rumah adat. Mengapa benar? Karena contoh kalimat yang pertama, subjek dan predikatnya tidak sepadan. Syarat kalimat efektif yang kedua yaitu kehematan. Kehematan adalah usaha menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Hemat di sini berarti menggunakan kata-kata yang tidak mubazir, mengulangi subjek agar kalimat menjadi padat dan berisi. Contoh kalimatnya, para tamu-tamu. Itu salah. Yang benar adalah para tamu. Karena kata para sudah menunjukkan semua tamu. Jadi tamunya cukup satu kata saja. Sekarang contoh syarat kalimat efektif yang ketiga. Syarat kalimat efektif yang ketiga adalah keparalelan. Keparalelan adalah merupakan kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Maksudnya, yaitu jika pada kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua juga harus berbentuk verba. Contoh, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan penerapan sebuah aplikasi pada para praktikan. Kalimat itu salah. Yang benar, sang tutor menjelaskan, memaparkan, dan menerapkan sebuah aplikasi pada para praktikan. Sahabat Praja paham? Sekarang kita akan masuk ke syarat kalimat efektif yang keempat. Syarat kalimat efektif yang keempat adalah kelogisan. Kelogisan adalah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh kalimatnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat itu salah. Yang benar, Bapak dosen kami persilahkan. Oke sahabat Prajas, syarat kalimat efektif yang kelima adalah kepaduan atau yang biasa disebut dengan koherensi. Koherensi adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentukan kalimat. Merupakan syarat dari kalimat efektif agar diharapkan nantinya setiap informasi yang diterima tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri di contoh koherensi di bawah ini yaitu koherensi yang rusak karena tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contohnya, ikan memakan adik tadi pagi. Contoh kalimat itu salah. Yang benar, adik memakan ikan tadi pagi. Selain itu, satu contoh lagi koherensi yang rusak karena menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Contoh, kalimat kepaduan. Mereka membahas daripada kehendak rakyat. Contoh kalimat itu salah. Yang benar, mereka membahas kehendak rakyat. Oke sahabat Praja, bagaimana? Sudah paham untuk kalimat efektif beserta syarat-syaratnya? Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan materi ke kalimat aktif dan pasif. Oke sahabat Praja, sekarang kita lanjutkan materinya ke kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Kita lihat perbedaan antara contoh kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif, Rosa sedang menyiram tanaman. Kalimat pasifnya, tanaman sedang disiram Rosa. Contoh kalimat aktif yang kedua. Wahyu melihat buku pelajaran.
dirubah menjadi kalimat pasif, buku pelajaran dilihat Wahyu. Contoh kalimat aktif yang ketiga, Andre memasak ikan. Dirubah menjadi kalimat pasif, ikan dimasak Andre. Kalimat aktif ketika dirubah menjadi kalimat pasif boleh ditambah kata oleh. Contoh, kalimat aktifnya Andre memasak ikan. Ketika dirubah menjadi kalimat pasif, ikan dimasak oleh Andre. Dan perbedaan dari kalimat aktif dan pasif, kalimat aktif kata kerjanya menggunakan imbuhan me. Sedangkan kalimat pasif kata kerjanya menggunakan imbuhan di. Baik Sobat Praja, sudah paham tentang kalimat aktif dan pasif? Kalau sudah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Klausa tersebut terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Berarti, kalimat yang terdiri lebih dari satu subjek, predikat, objek, keterangan, atau pelengkap lainnya. Antar klausa dalam satu kalimat biasanya dihubungkan dengan kata penghubung atau yang biasa disebut dengan konjungsi. Namun, kamu tentu saja juga akan menemukan kalimat majemuk tanpa penghubung karena kata hubung biasanya tidak akan kamu temukan di kalimat majemuk yang bersifat perluasan. Ciri-ciri kalimat majemuk. Berikut ciri-ciri kalimat majemuk yang harus kamu ketahui. 1. Seperti pada definisinya, kalimat majemuk ini memiliki lebih dari satu subjek dan satu predikat. 2. Terdapat penggabungan atau perluasan pada kalimat inti. Yang ketiga, dari penggabungan atau perluasan kalimat ini akan didapatkan pola kalimat baru. Oke Sahabat Praja, jenis-jenis kalimat majemuk yang pertama adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk jenis ini merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari klausa yang sederajat. Biasanya, kalimat majemuk jenis ini tidak memiliki anak kalimat. Apabila dipisahkan satu dengan yang lainnya, kalimat tersebut dapat berdiri sendiri menjadi sebuah kalimat. Contohnya, Desi ingin pergi berwisata, tetapi ia harus belajar untuk ujian minggu depan. Contoh kalimat majemuk setara yang kedua, Ani sedang belajar untuk persiapan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK, sedangkan adiknya sedang bermain game online. Kalimat majemuk setara ini biasanya ditandai dengan kata hubung dan, serta, maupun, atau, dan sedangkan. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu antara klausa yang satu dengan yang lainnya memiliki kedudukan yang tidak setara. Kedudukan dari klausanya memiliki tingkatan. Hal itu merupakan hasil perluasan dan salah satu klausa terhadap klausa lainnya. Kamu dapat melihat kalimat majemuk bertingkat dari ciri-cirinya. Contoh, saya sedang tidur nyenyak ketika langit mendung. Anissa tetap berangkat ke sekolah padahal ia sedang sakit. Kalimat majemuk bertingkat biasanya ditandai dengan kata hubung sejak, padahal, karena, supaya, walaupun, dan lain-lain. Jenis kalimat majemuk yang ketiga yaitu kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran merupakan kalimat majemuk gabungan antara kalimat majemuk rampatan atau kalimat majemuk setara dengan kalimat majemuk bertingkat. Setidaknya, ada 3 kalimat tunggal dalam suatu kalimat majemuk campuran. Contoh, Ani sedang belajar pelajaran matematika ketika Ina datang berkunjung karena ia ingin meminjam buku catatannya Ani. Contoh kalimat yang kedua, Budi bermain sepak bola bersama Beni ketika matahari panas sangat terik sehingga sore harinya mereka kelelahan. Jenis kalimat majemuk yang keempat, kalimat majemuk rampatan. Merupakan kalimat majemuk yang berasal dari kalimat majemuk setara, namun ada rapatan pada setiap bagian-bagiannya. Hal itu karena klausa pada kalimat tersebut memiliki posisi atau kedudukan yang sama dalam satu kalimat. Contoh, Ani sedang belajar dengan rajin karena ujian kenaikan kelas akan dilaksanakan minggu depan. Contoh kalimat yang kedua, Beni bermain layang-layang di lapangan setelah ia pulang dari sekolah. Bagaimana Sobat Praja? Sudah paham tentang kata dan kalimat? Kalau sudah, kita akan masuk ke contoh-contoh soal.
Kita mulai contoh soal yang pertama. Mobil kakak ipar yang baru dibeli teman saya. Kalimat itu akan menjadi kalimat yang jelas maksudnya jika direvisi sebagai berikut. A. Mobil kakak ipar saya yang baru dibeli teman saya. B. Mobil baru kakak ipar saya yang dibeli teman saya. C. Mobil kakak ipar saya yang dibeli teman saya. D. Mobil kakak ipar saya yang baru dibeli teman saya. E. Mobil kakak ipar yang baru dibeli teman saya. Sahabat Praja sudah tahu jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang B. Mobil baru kakak ipar saya dibeli teman saya. Karena yang B kalimatnya sesuai dengan kalimat efektif. Sedangkan yang A, mobil kakak ipar yang saya yang baru dibeli teman saya. Kata saya yang baru merupakan pemborosan kata. Sedangkan yang C, mobil kakak ipar saya yang dibeli teman saya. Kata hubung yang pada kata saya yang dibeli merupakan tidak koherensi. Sedangkan yang D, mobil kakak ipar saya yang baru dibeli teman saya. Kata yang baru merupakan pemborosan kata. Sedangkan yang E, mobil kakak ipar yang baru dibeli teman saya. Kalimat itu tidak sepadan. Contoh soal yang kedua. Kalimat berikut yang strukturnya benar adalah A. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyusunan standar kompetensi nasional berdasarkan bidang-bidang keahlian. B. Membentuk jaringan komunikasi antar guru sebagai wahana untuk meningkatkan pembelajaran. Yang C. Peningkatan mutu kualitas guru dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting untuk perbaikan mutu pendidikan. Yang D, melalui peran serta masyarakat menjadikan ciri konsep pendidikan pada era otonomi. Dan E, dengan mengembalikan pendidikan kepada masyarakat mengharapkan akan memberi peluang kepada lembaga tersebut makin ditingkatkan perannya. Jawabannya yang benar adalah yang C. Peningkatan mutu kualitas guru dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan merupakan langkah penting untuk perbaikan mutu pendidikan. Karena yang C strukturnya tepat berdasarkan kalimat efektif. Contoh soal yang ketiga. Kalimat pertama, Bu Susi mengajar bahasa Indonesia. Kalimat kedua, Pak Kunandar berjalan-jalan tiap pagi. Kalimat ketiga, adik menangis tadi pagi. Kalimat yang keempat, hal itu merupakan tanggung jawab kita. Kalimat-kalimat tersebut yang dapat dipasifkan adalah kalimat nomor A, 1, B, 2, C, 3, dan D, 4. Sahabat Praja sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang A. Bu Susi mengajar bahasa Indonesia. Kenapa? Karena soalnya adalah kalimat yang dapat dipasifkan. Artinya, kita mencari mana kalimat yang aktif. Sedangkan kalimat aktif ditandai pada kata kerja yang menggunakan imbuhan me. Dan itu terdapat pada kalimat nomor 1, yaitu Bu Susi mengajar bahasa Indonesia. Contoh soal yang keempat, berikut yang merupakan kalimat majemuk setara. A. Aldo bermain bola di lapangan. B. Setelah Roni bermain, dia merasa lapar. C. Adik belajar membaca dan menulis. D. Beni dan Doni pergi ke lapangan untuk bermain bola. Sahabat Praja, sudah tahu jawabannya? Ya, jawabannya yang benar adalah yang C. Adik belajar membaca dan menulis. Karena kalimat majemuk setara ditandai dengan kata hubung dan, serta, tetapi, atau, sedangkan, dan walaupun. Sudah paham tentang materi kata, kalimat, dan jenis-jenis kalimat? Jika sudah, terus semangat belajar dan latihan soalnya ya. Salam dari saya Dian CH. Bye-bye.